Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam memenuhi tugas besar pengganti UTS mata kuliah Pendidikan Agama Islam Universitas Telkom, saat ini saya Andila Dwi Lestari dari kelas IF 4602 dengan NIM 130123153 akan menjelaskan mengenai Tauhidullah, Ma'rifatullah, dan Rasul serta konsep takdir. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan seluruh alam semesta dengan segala karakteristiknya. Alam harus diolah dan kemudian Allah memilih manusia sebagai khalifah fil ard. Sehingga kita sebagai umat Islam yang beriman diwajibkan untuk percaya dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala serta percaya dengan takdir yang diberikan oleh Allah. Dengan percaya takdir dan percaya Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, maka seseorang telah bermakrifatullah. Pada penjelasan kali ini, saya akan membahas mengenai 4 subbab materi, yaitu yang pertama adalah makna tauhid dan jenisnya, yang kedua yaitu makna makrifatullah, yang ketiga yaitu makna tugas, fungsi, dan sifat Rasul, dan yang keempat yaitu makna takdir, hadis takdir, jenis takdir, dan hikmah memahami takdir. Yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai makna tauhid dan jenis-jenisnya. Lalu, apa sih tauhid itu? Jadi, tauhid berasal dari bahasa Arab, yaitu wahada, yuwahidu, tauhidan, yang artinya mengesahkan. Secara bahasa, tauhidullah berarti menyatukan Allah, mengesahkan Allah, atau mengakui bahwa Allah itu satu. Dan secara istilah, tauhidullah bermakna mengesahkan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah. Di dalam Al-Quran juga terdapat surat yang mengungkapkan tentang keesaan Allah, yaitu Quran Surat Al-Ikhlas. Jadi di sini kita akan membahas terkait apa saja jenis-jenis tauhid. Tauhid terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah. Meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pemelihara, pengatur, dan pemberi rizki semua makhluknya. Yang kedua yaitu tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dari segala bentuk ibadah, ketaatan, dan perbuatan. Contohnya saja seperti sholat, zakat, puasa. Yang ketiga yaitu tauhid asma wa sifat, yaitu meyakini nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang telah ditetapkan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Dan yang keempat yaitu tauhid mulkiyah, adalah Allah sebagai Al-Malik atau penguasa, artinya Allah sebagai penguasa yang mutlak dengan kekuasaan penuh. Yang kedua, kita akan membahas mengenai ma'rifatullah. Apa sih ma'rifatullah itu? Jadi, ma'rifatullah berasal dari kata a'rafah, ya'rifu, yang artinya mengenal. Ma'rifatullah adalah upaya manusia untuk mengenal Allah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai makna, tugas, fungsi, dan sifat Rasul. Jadi, Rasul secara bahasa adalah utusan, sedangkan dalam istilah artinya syar'i. Rasul itu merupakan lelaki pilihan yang diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Tugas Rasul sendiri itu ada 2. Yang pertama yaitu mengemban risalah dakwah, dan yang kedua yaitu menegakkan sistem atau agama Allah. Fungsi dari Rasul sendiri itu, yang pertama, Rasul diberikan amanah untuk menyampaikan apa saja yang dikehendaki Allah kepada umat manusia. Dan yang kedua, manusia membutuhkan figur yang dapat memberikan contoh dan suri tauladan dalam mempraktekkan syariah dan akidah yang Allah kehendaki. Rasul sendiri juga memiliki sifat-sifat diantaranya yang pertama yaitu basyariah atau manusiawi, yang kedua isma atau terpelihara dari kesalahan dan dosa, yang ketiga yaitu sidik atau jujur, yang keempat yaitu fatona atau cerdas, yang kelima yaitu amanah atau dapat dipercaya, yang keenam yaitu tablik atau menyampaikan wahyu Allah, dan yang ketujuh yaitu komitmen dalam mengemban tugas-tugas kerasulannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai makna, jenis, dan hikmah memahami takdir. Apa sih makna takdir itu? Jadi takdir sering kita sebut sebagai istilah qada dan qadar.
Qada sendiri merupakan ketetapan Allah kepada setiap makhluknya yang bersifat azali. Artinya, ketetapan yang sudah ada sebelum keberadaan atau kelahiran makhluk tersebut. Kedua, yaitu ada qadar, yaitu menurut bahasa adalah ukuran. Jadi, qadar artinya terjadi penciptaan sesuai dengan ukuran atau timbangan yang telah ditentukan sebelumnya. Terdapat hadis yang menjelaskan mengenai takdir, yaitu dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa manusia sebelum diciptakan sudah ditetapkan 4 perkara, yaitu rizkinya, ajalnya, amalnya, kecelakaan atau kebahagiaannya. Takdir terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada takdir mubrom. Takdir mubrom adalah takdir yang tidak bisa kita rubah. Contohnya saja seperti jodoh, rezeki, dan ajal. Sedangkan takdir mu'alaq adalah takdir yang bisa kita rubah. Contohnya saja seperti kepintaran, kekayaan, maupun kesehatan. Lalu apa sih hikmah kita dalam mempercayai takdir? Yang pertama itu ada meningkatkan keimanan kepada Allah, yang kedua hidup menjadi tentram, yang ketiga menumbuhkan jiwa pemberani, dan yang keempat menumbuhkan semangat bekerja keras. Dari pembahasan saya sebelum-sebelumnya dapat disimpulkan bahwa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bahasa Arab dikenal dengan ma'rifatullah. Pentingnya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala terutama bagi umat muslim antara lain dengan mengenal Allah kita dapat berhubungan langsung dengan Zat yang paling maha kuasa, yaitu Sang Pencipta. Mengenal Rasul adalah suatu kewajiban bagi kita, khususnya muslim, untuk mengamalkan Islam. Kita harus percaya kepada qada dan qadar agar kita dapat senantiasa berusaha merubah keadaan hidup dan juga kita dapat menghindari sikap putus asa maupun berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.